kembali lagi dengan saya Sakina yang akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Pemirsa, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan julukan New Zealand Van Java, yaitu Kabupaten Boyolali. Mengapa demikian? Karena Kabupaten Boyolali terkenal sebagai produsen susu sapi terbesar di Pulau Jawa, layaknya Selandia Baru, dan terkenal sebagai produsen susu sapi dunia. Tak hanya itu, Kabupaten Boyolali juga terkenal karena memiliki banyak bangunan-bangunannya yang ikonik, yang memiliki keunikannya masing-masing dan tempatnya yang strategis. Oleh karena itu, menjadi tempat favorit masyarakat setempat untuk sekedar bersantai, berjualan, maupun sore menikmati suasana Boyolali yang menawan. Pada weekend kali ini, 3 rekan saya, Dika, Putri, dan Nadida, siap mengajak Anda mengelilingi 3 bangunan terkenal di New Zealand Van Java atau Kabupaten Boyolali. Ini dia liputannya khusus untuk Anda. Saya tadi kasihkan foto karena nggak mau ketinggalan mengabadikan momen di sore hari ini. Karena mumpung saya lagi berada di salah satu ikon terkenal di Kabupaten Boyolali, yaitu Gedung Lembu Suro. Sudah tak heran karena Boyolali dikenal sebagai kota susu, banyak bangunan-bangunan di sini yang dihiasi dengan patung sapi. Salah satunya seperti gedung ini, bukan lagi dihiasi, bahkan dibangun dengan bentuk sapi perah raksasa. Menariknya, masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan patung sapi dekep karena bentuknya seperti sapi yang sedang duduk dan berdiam diri. Fakta yang harus Anda ketahui pemirsa, gedung setinggi 12 meter ini selesai dibangun pada pertengahan tahun 2015 dan terletak di Taman Sekretariat Daerah Boyolali, bukan sebagai tempat wisata mulanya. Gedung ini difungsikan sebagai tempat representatif untuk menerima tamu penting dan studi banding dari luar kota oleh pemerintah setempat. Namun tenang, hanya untuk bersantai, menikmati suasana sore hari dan bersuah foto seperti saya tadi sangat diperbolehkan, alias gratis juga pemirsa. Anda hanya perlu membayar biaya parkir senilai Rp2.000 saja. Bila lapar ataupun haus, tenang. Di sepanjang jalan dekat patung sapi ini terdapat aneka ragam jajanan yang bisa Anda beli. Biasanya, pengunjung setelah beli jajan akan duduk bersantai menikmati jajanan mereka di dekat patung sapi dekep ini. Agar suasana sore hari ini lebih terasa, mari ikuti saya untuk bertanya-tanya kepada salah satu pengunjung yang ada di sini. Yuk. Sebentar, mau tanya-tanya nih. Boleh perkenalkan dulu Ibu dan Bapak ini atas nama siapa dan dari mana? Oh ya, nama saya Rizal Mustafa dari Klaten. Dari Klaten. Ibunya? Nurita Dari Klaten. Oh, baik, karena dari satu rumah yang sama, dari Klaten berarti dekat dong ya Bu? Ya. Betul. Nah, ini mau tanya nih Bu, ini pertama kalinya Bapak Ibu kesini atau sudah beberapa kali? Sudah beberapa kali, Pak. Terhitung berapa 2, 3 atau berapa nih Pak? Kalau saya yang keempat kali, insya Allah. Ibunya? ketiga kali. Oh, ketiga kali. Istilahnya ini kesini tuh setiap 1 bulan sekali atau sudah dijadwal per minggu atau bagaimana ini? Ya, nggak nentu sih, Mbak. Kadang kalau pengen kesini ya kesini gitu. Sebulan, kadang sekali, kadang 2 kali gitu. Betul. Nah, kan di sini banyak jajanan ya Bu. Biasanya kan ini anak-anak atau mungkin Bapak Ibu sendiri suka jajan. Biasanya jajanan favoritnya di sini apa sih, kan sudah beberapa kali kesini ya? Ya. Biasanya cimol sih, Mbak. Cimol. Ibunya sendiri? Nah, somai. Oh, karena
harganya juga terjangkau ya Pak, kisaran berapa? 10.000 dapat banyak Mbak. Biasanya kalau anak kecil ya yang 2.000-an gitu udah ada apa kenyang, udah kenyang. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Kan di Boyolali itu banyak ikon-ikon yang juga nggak kalah keren dari istilahnya Sapi Dekem ini. Mengapa memilih alasan untuk nyore di Sapi Dekem ini? Karena tempatnya sih rame juga sih Mbak, tempatnya rame, terus udaranya juga seger sih itu, terus akses jalannya ke sini juga cepat gitu. Padahal kalau dari Klaten kan seharusnya dekat Klaten sana, tapi kalau tempat saya kan malah dekat Boyolali sini. Jadi ambil yang strategisnya aja ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Silakan dilanjutkan kembali untuk menikmati suasana sore hari ini. Nah, itulah pemirsa, patung Sapi Dekem ini memang menjadi spot nyore favorit karena selain tempatnya strategis, juga terdapat beraneka ragam jajanan yang tentunya sangat terjangkau. Nah, setelah puas menikmati suasana sore di sini, jangan kemana-mana pemirsa. Rekan saya, Nandika, akan mengajak Anda ke spot nyore kedua di Kabupaten Boyolali yang tidak kalah recommended. Ini dia. Halo pemirsa, selamat sore. Saat ini saya sudah berada di Simpang Solidaritas, alun-alun luar Kabupaten Boyolali, yang tentunya menjadi salah satu ikon dan tempat nyore kedua pada hari ini. Walaupun tempatnya tidak berada di tengah pusat kabupaten, namun di sini bisa menjadi pilihan pemirsa ketika sedang nyore, dan tentunya di sekitar sini juga banyak sekali pedagang UMKM yang bisa menjadi pilihan untuk menemani nyore Anda. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ngobrol dengan salah satu dari mereka. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang UMKM yang ada di Simpang Solidaritas. Dengan Ibu siapa? Ibu Arofah, Oke, bersama Ibu Arofah. Ibu Arofah jualan sudah berapa lama Bu di sini? 4 tahun. Wah, sudah cukup lama ya pemirsa, 4 Iya. tahun. Nah, menurut Ibu, apakah dengan adanya Simpang Solidaritas ini dapat membantu perekonomian warga tempat, Bu? Alhamdulillah dapat. Di samping itu kita itu kan buat makan tiap hari kan ya alhamdulillah cukuplah. Ya, baik. Mm. Kira-kira ada jam ramainya nggak sih Bu? Kira-kira jam ramainya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu Bu? Oh, kalau sini itu nggak tentu ya Mas ya. Soalnya kan ini jalur mau ke pintu tol ya kan. Paling cuma buat ampiran. Misalnya kalau capek istirahat, ngedem ke mesin sepeda motor, mobil gitu aja. Terus kalau terkait harinya Bu, apakah hari biasa dengan akhir pekan itu ada perbedaan Bu? Kayaknya hari Minggu ya. Hari Minggu malah pagi itu malah lumayan ya. Ya, karena mungkin lari-lari ya Bu ya? Iya, olahraga buat olahraga hari Minggu itu. Oke, baik, terima kasih ya Ibu ya. Iya. Ya, itu tadi adalah jelajah kita di Simpang Solidaritas alun-alun luar Kabupaten Boyolali yang bisa menjadi pilihan pemirsa ketika sedang berjelajah di Kabupaten Boyolali. Selanjutnya, jangan kemana-mana karena kita akan mengelilingi lagi Kabupaten Boyolali bersama Nadija.
saya sedang berada di Tugu Jagung yang terletak di Jalan Raya Raden Mas Said, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah, Tugu Jagung ini bukan hanya sekedar ikon Boyolali biasa, tetapi juga menjadi simbol sejarah dan juga kebudayaan Kabupaten Boyolali. Dan Tugu Jagung ini didirikan untuk merayakan hasil kekayaan pertanian lokal, dan saat ini Tugu Jagung menjadi salah satu pusat interaksi antara wisata, kuliner, dan juga kegiatan warga setempat. Dan tentunya pemirsa, saya nggak mau jalan-jalan sendiri dong. Saya pengen nih dengar cerita langsung dari salah satu pedagang di sekitar Tugu Jagung. Saya pengen dengar sebenarnya apa sih yang bikin menarik Tugu Jagung untuk tempat nyore. Jadi, yuk ikutin obrolan singkat saya dengan salah satu pedagang di sekitar Tugu Jagung Boyolali. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu pedagang susu segar yang berada di Tugu Jagung. Nah, permisi nih Mas. Masnya dengan siapa namanya? Sama Mas Namin. Mas Namin. Namin. Iya. Mas Namin ini asalnya dari mana? Kalau saya sendiri aslinya dari Indramayu, Jawa Barat. Oh, jauh ya Mas. Oh, berarti merantau di sini. Iya. Oh, baik. Jualan di sini sudah lumayan lama, Mas? Sekitar 6 bulanan. Di sini sekitar jalan 6 bulan. Oh, berarti ini juga sudah jalan sekitar 6 bulan seperti itu. Baik, lalu saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan antara weekend dan juga weekday Mas di susu segar ini? Perbedaannya sangat jauh sih Mbak. Kalau weekend itu biasanya rame banget, tapi kalau weekday ya jarang, kadang rame, kadang enggak gitu. Biasa Berarti aja. lebih ramainya tuh di weekend ya Mas? Iya. Lalu untuk jam ramainya itu sekitar jam berapa Mas? Perkiraan kalau malam minggu itu jam 7 ke atas, nyampe jam 10 gitu. Kalau minggunya itu perkiraan jam 5 nyampe jam 9 gitu. Lalu menurut Mas nih, bagaimana sih ketika Mas berjualan di sekitar Tugu Jagung nih? Apakah ada pengaruhnya dari Tugu Jagung sendiri dengan berjualan di sini Mas? Oh ya, nggak tahu juga sih ya pengaruhnya. Tapi ya menurut saya mah ya di sini makin rame aja buat anak-anak nongkrong gitu kan. Nggak semuanya nongkrong di Simpang 5 gitu kan. Jadi bisa dibagi gitu antara Simpang 5 sama di Tugu Jagung gitu, semua rame gitu kan. Di sini juga dekat sama ini ya, apa namanya, pusat kota gitu. Ya lumayan dekat di situ pusat kotanya, di alun-alunnya itu kan di paling berapa meter itu? Antara 100 meter. Baik Mas Namin, terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih Mas Namin sudah meluangkan waktunya. Baik pemirsa, itulah tadi obrolan singkat saya dengan salah satu pedagang susu segar yang berada di sekitar Tugu Jagung Boyolali. Nah, dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penjualan weekend dan juga weekday. Pengunjung lebih ramai pada waktu weekend dan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sekian laporan dari saya, spot nyore terakhir Tugu Jagung Boyolali. Kembali ke rekan saya, Sakinah. Terima kasih. Terima kasih Dika Putri dan Nadida. Demikianlah pemirsa keseruan sore kami mengelilingi 3 ikon terkenal di New Zealand Panjava atau Kabupaten Boyolali, yang tak hanya menyuguhkan keindahan dan kenyamanan, namun juga memiliki cerita dan kehangatan masyarakatnya. Semoga liputan kali ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk menikmati langsung pesona Boyolali. Saya Sakinah dan rekan yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa pada liputan selanjutnya dengan cerita dan tempat yang menarik lainnya.